Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Tetap semangat belajar. Ketemu lagi dengan saya Ibu Masrin yang akan menjelaskan materi himpunan pada video pembelajaran kali ini. Nah, materi himpunan ini adalah materi kedua pada semester 1 kelas 7 ya. Baik, pada video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan 3 bagian dari materi himpunan. Yang pertama mengenai pengertian himpunan, yang kedua tentang anggota himpunan, yang ketiga tentang cara menyajikan himpunan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, semua benda atau kumpulan benda, kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas termasuk ke dalam suatu himpunan. Ya, selain daripada itu berarti dia bukan himpunan walaupun dia kumpulan benda ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh-contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan alat-alat musik. Nah, semua benda-benda yang termasuk alat musik bisa digolongkan atau dimasukkan ke dalam himpunan tersebut. Selain daripada itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita hanya ingin mengumpulkan alat-alat musik. Nah, yang kedua, kumpulan buah-buahan. Artinya, semua benda-benda yang termasuk buah-buahan bisa dimasukkan ke dalam himpunan buah-buahan. Selain daripada itu tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan dari bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, semua bilangan ganjil yang kurang dari 10 termasuk ke dalam himpunan tersebut. Baju yang bagus. Yang kedua, kumpulan masakan yang enak. Yang ketiga, kumpulan siswa yang rajin. Kira-kira apakah itu termasuk himpunan? Ya, kalian benar. Jadi itu bukan termasuk himpunan. Mengapa? Karena kita tidak dapat mendefinisikannya dengan jelas. Jadi anak yang rajin itu relatif. Kita tidak bisa memastikan bahwa apakah anak-anak ini benar rajin dengan anak yang lain, tidak bisa dibandingkan ya. Kemudian makanan yang enak. Nah, makanan yang enak buat satu orang dengan orang yang lain itu kan berbeda. Artinya dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas atau batasannya tidak jelas. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu anggota himpunan. Nah, untuk anggota himpunan, semua elemen atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota. Jadi ada yang termasuk anggota himpunan, ada juga yang bukan anggota himpunan. Sebagai contoh, ada suatu himpunan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini banyak anggota himpunannya adalah 5. Jadi biasanya banyak anggota himpunan disimbolkan dengan N. Kemudian materi berikutnya adalah kita bisa menentukan nih apakah dia termasuk himpunan berhingga atau tidak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Contohnya himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 4. Berarti 1 dan 3. Ada berapa? 2 ya. Sedangkan yang kedua adalah yang himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu artinya himpunan yang anggotanya banyak sekali. Kita tidak tahu di mana ujungnya, kita tidak tahu berapa banyaknya. Jadi, himpunan tak berhingga itu artinya himpunan yang anggotanya tidak berhingga. Contohnya, himpunan bilangan ganjil. Artinya kan banyak sekali bilangan ganjil yang kita tidak tahu sampai berapa. Jadi itu ya. Nah, mungkin itu yang termasuk dalam anggota himpunan. Materi kita yang kedua. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Nah, kita lanjut ya ke materi yang ketiga. Cara menyajikan himpunan. Nah, cara menyajikan himpunan itu ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini artinya kita
menyusun suatu himpunan dengan menggunakan kata-kata. Contoh, himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Atau contoh lainnya yang Ibu mau sebutkan, himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Berarti ini termasuk kita menyajikan dalam bentuk kata-kata. Jadi P sama dengan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Nah, yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Artinya kita merubahnya ke dalam bentuk notasi himpunan. Berarti P sama dengan X, di mana X kecil 9 dan X bilangan asli ya. Nah, kita lanjut. Untuk yang ketiga, dengan mendaftar anggotanya. Artinya kita menyebutkan semua anggota dari P yang tadi. Berarti P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, itu saja mungkin pemaparan materi dari Ibu, mulai dari pengertian himpunan, kemudian anggota himpunan, kemudian cara menyajikan himpunan. Nah, harapan Ibu kalian bisa memahami penjelasan Ibu terkait materi ini dan menyimak nanti contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam himpunan dan bukan himpunan. Jadi sebagai akhir Ibu ingin sampaikan bahwa himpunan itu banyak sekali dalam lingkungan sehari-hari kita ya. Jadi contoh kecilnya saja dalam rumah kita ada termasuk himpunan benda-benda gitu ya, perabotan. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari juga ada himpunan tumbuh-tumbuhan, himpunan hewan. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam himpunan atau kumpulan. Sebagai kesimpulan, jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa himpunan itu ada yang terhitung, ada yang dapat dihitung, ada juga himpunan yang tak berhingga. Nah, kemudian cara menyajikannya tadi ada 3 ya. Jadi semoga bisa dipahami penjelasan saya. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan terus saksikan video-video pembelajaran saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.